Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 2 Latsar Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Kali ini kita akan membahas tentang ASN beraneka. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Rahmawati, peserta Latsar dari Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Lampung Selatan. Dan rekan-rekan saya kelompok 2 silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih kepada Ibu Anissa atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Yuli Christian, guru CPNS pada MAN 1 Mesuji Lampung. Terima kasih Pak Yuli telah memperkenalkan diri. Selanjutnya ada rekan saya yang perempuan ini, Mbak Dita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dita Lestari. Oke, makasih Mbak Dita. Selanjutnya Pak Ulul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Aziz Mustafa. Saya sebagai salah satu dosen di lingkungan IAIN Metro. Ya, siap. Terima kasih Pak Ulul. Untuk yang terakhir ada teman saya Pak Jufrizal. Silahkan Pak Jufrizal. Perkenalkan saya Jufrizal, calon ASN Kementerian Agama Republik Indonesia, penempatan di UIN Raden Patah, Palembang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang gagasan ASN beraneka. Apa sih aneka itu? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, karena ASN adalah seorang pelayan publik. Tandanya ketika seorang ASN mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dan lebih mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan kelompok. Kemudian, ASN juga harus memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindarkan diri dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Seorang ASN yang akuntabel juga dapat memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bidang saya, akuntabilitas dapat ditentukan ketika saya memberikan nilai secara adil kepada peserta didik agar tidak adanya kecemburuan sosial antara peserta didik, sebagai bentuk memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berikutnya, nasionalisme akan dijelaskan oleh Bapak Yuli. Dipersilahkan. Secara definisi, saya yakin kita semua sudah fasih ya, tinggal bergerak pada implementasi. Konsep besar rasa cinta tanah air dapat dibuktikan dengan menerapkannya dalam keseharian. Jalankan nilai Pancasila seperti taat beribadah, bergaul dengan sesama tanpa memandang sara, dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Adapun bagi PNS, memahami nasionalisme penting untuk melaksanakan tugas. Saya sebagai guru sejarah misalnya akan merancang pembelajaran yang memuat dan menguatkan nilai nasionalisme melalui konten sejarah bangsa. Dalam pekerjaan, kita lazimkan memulai aktivitas dengan berdoa, mengajar siswa secara setara, menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada prestasi, dan mengambil keputusan dengan musyawarah. Demikian Ibu Anissa, terima kasih. Terima kasih Pak Yuli atas penjelasannya. Kemudian etika publik oleh Bapak Ulul, dipersilahkan. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki etika publik, yaitu terkait dengan refleksi, perilaku, standar, norma untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di dalam etika publik ini berarti kita harus berperilaku santun dalam melayani, ramah dalam melayani. Di mana jika nilai etika publik ini tertanam, maka akan menunjukkan pola perilaku kita yang baik. Nah, sehingga setelah pola perilaku kita baik, maka etika kita akan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ulul. Kemudian komitmen mutu akan dijelaskan oleh Mbak Dita. Silahkan Mbak. Komitmen mutu. Komitmen mutu ini adalah janji pada diri kita sendiri atau kepada kelompok atau kepada organisasi yang tercermin dalam tindakan kita dalam bekerja. Nah, dalam menjaga komitmen mutu terdapat nilai-nilai yang harus kita miliki, yaitu nilai efektivitas, nilai efisiensi, dan nilai inovatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kualitas pelayanan publik ini akan dipersepsikan oleh individu sebagai konsumen. Mereka akan menilai produk atau jasa kita. Tentu ada tolak ukur nilai baik dan buruknya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang sudah kita terapkan tadi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai ASN. Terima kasih Mbak Dita atas materinya. Dan sekarang materi nilai dasar aneka terakhir adalah anti korupsi oleh Bapak Jufrizal. Nilai dasar yang terakhir dalam aneka adalah anti korupsi. Nilai inilah yang menjadi penting karena persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang paling berdampak terhadap kehidupan masyarakat adalah perbuatan korupsi oleh aparatur sipil negara. Pola pendidikan dasar CPNS melalui penanaman nilai dasar aneka anti korupsi akan menempatkan ASN Indonesia sebagai aset negara dalam melawan korupsi. Nilai anti korupsi dibangun melalui 9 nilai dasar. Pertama, jujur, yaitu kesesuaian yang dapat dipercaya dan selaras. Kedua, peduli, yaitu empati, responsif, dan peka terhadap fenomena sekitar yang berkaitan dengan perilaku-perilaku koruptif. Ketiga, mandiri, berarti tidak tergantung dan independen. Keempat, disiplin. Kelima, yakni bertanggung jawab. Keenam, yakni kerja keras. Dalam pemberantasan korupsi diperlukan kerja yang konsisten dan persisten serta pantang menyerah. Ketujuh, yakni sederhana. Kedelapan, yakni berani. Dan kesembilan adalah adil, berarti tidak berat ke salah satu pihak, memberikan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Maka dari itu, aneka bisa menjadi jalan melalui pendidikan dasar ASN dengan penanaman nilai-nilai dasar aneka dapat menjadi jalan menuju ASN yang profesional dan anti korupsi. Sehingga hal tersebut menjadi penutup celah bagi penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaannya secara internal melalui pembangunan karakter dan pendidikan yang kuat, karena sejatinya yang paling baik untuk mencegah sebuah kejahatan adalah dengan mencegahnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya atas diskusi hari ini terkait ASN beraneka. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari dalam menjalankan tugas. Kiranya cukup sekian dulu podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.